Cerita sebelumnya berakhir di mana ancaman yang mengerikan dari Enchantress akhirnya dapat diatasi para pahlawan sihir yang saat itu masih belum saling mengenal. Akhirnya Enchantress pun menyatu dengan Junnie Mooney dan ditempatkan yang aman oleh Madame Xanadu. Setelah keadaan kembali aman dan terkendali, mereka pun akhirnya berpisah dan berpencar. Namun Madame Xanadu meminta mereka untuk tetap kembali bersama, dan setelah dia sendirian di rumahnya, Xanadu melihat kartu tarot yang meramalkan masa depan dunia yang penuh dengan ancaman yang mematikan. Nah, di video inilah yang akan terungkapkan apa sebenarnya ancaman yang menakutkan itu, yang dimana di edisi ke-6 ini merupakan akhir dari arc cerita Justice League Dark in the Dark. Inilah ulasan cerita video komik Justice League Dark volume pertama untuk edisi yang ke-6. Semoga kalian terhibur. Yeah. Cerita ini dimulai dengan narasi yang disampaikan Madame Xanadu, yang oleh karena masing-masing pahlawan yang terlibat pertempuran dengan Enchantress akhir-akhir ini, dan saat inilah John Constantine, Zatanna, Deadman, dan Shade the Changing Man mengalami mimpi buruk yang aneh dan mengerikan. Constantine bermimpi bahwa dia telah menipu para bankir dengan janji kesepakatan dengan setan yang bisa membuat mereka lebih kaya, tapi entah bagaimana trik palsunya itu benar-benar berhasil, dan sekarang dunia dikuasai oleh setan-setan yang menjadi liar. Dia bertemu dengan Deadman dan Zatanna yang mencaci maki dirinya karena membiarkan hal ini terjadi. Mereka telah memberitahunya agar tidak ikut campur dalam hal-hal yang tidak dapat dia kendalikan. Sementara itu, Zatanna mengalami mimpi buruk karena mantranya yang tidak beres. Dia diburu oleh mayat hidup tanpa kulit yang memegangi pergelangan kakinya. Mayat-mayat itu menumpuk tinggi dan mengerumuninya sampai berada di dalam mulutnya, di mana Zatanna tidak bisa mengucapkan mantra pelindung untuk melawannya. Sedangkan mimpinya The Shade of the Changing Man, dia mencoba menciptakan wanita baru sebagai pengganti Katie yang dia cintai. Dengan menggunakan kekuatan M-Face miliknya, dia pun berhasil melakukannya. Dia berharap wanita yang baru dia bentuk itu tidak memiliki efek yang sama seperti dengan Katie yang selalu tidak begitu sempurna. Namun ketika Shade memikirkan nama untuk wanita itu, tiba-tiba makhluk itu berubah menjadi monster yang menyeramkan yang kemudian menyerangnya. Karena ketakutan, dia pun melarikan diri dan mencoba merobek pakaiannya dengan menghilangkan sihir M-Face-nya. Sedangkan mimpinya Boston Brand alias Deadman terbangun dalam mimpi buruk tentang mantan pacarnya, yaitu Dove alias Drown Danger, di mana Dove telah meninggal. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas semua apapun penyebabnya, sampai tiba-tiba dia menghilang yang terbang melayang dalam kehampaan kegelapan. Deadman pun menyadari di mana dia berada di alam mimpi buruk dan memutuskan ternyata penyebabnya adalah usahanya untuk memiliki seseorang yang sangat dibencinya, yaitu John Constantine. Saat inilah di mana kita melihat John Constantine sedang menuju ke kediamannya Madame Xanadu. Namun di luar apartemennya, si John Constantine bertemu Deadman, ya alias si Boston Brand, dan mereka pun bertengkar. Deadman pun percaya bahwa John Constantine lah yang membunuh Junnie Mooney, di mana John sebenarnya mengizinkan Enchantress untuk bergabung dengannya sekali lagi. Dengan keadaan yang marah, John Constantine pun terus berjalan melewati Deadman dan masuk ke apartemen Madame Xanadu, memberitahu hantu itu untuk menghindari mimpi buruknya. Nah, di dalam apartemen, Constantine bertemu dengan Zatanna dan Shade yang sudah duluan tiba di sana. Zatanna marah kepada John Constantine karena dia telah mencuri beberapa mantra darinya dan meninggalkan kamar hotel mereka, yang kemudian membuat Zatanna pun menjangkau pikirannya dan menghapusnya dari ingatannya John Constantine. Shade pun menganggap permintaan Zatanna itu memang benar, tapi Constantine malah menyindir Shade atas rasa bersalahnya tentang kematian Katie. Mendengar itu, Shade pun menjadi tidak senang dan hampir menyerang dengan M-Face-nya, namun Madame Xanadu mencegahinya. Akhirnya sudah jelas masing-masing mereka datang ke hadapan Madame Xanadu sebenarnya mengalami mimpi buruk. Xanadu hanya akan menjelaskan jika Mind Warp alias Jae Young sudah bersama mereka.
mereka. Shed pun menyatakan kepada Xanadu bahwa Mind Warp tidak ingin bergabung bersama mereka, di mana kemudian Madam Xanadu pun akhirnya memberitahu mereka bahwa ada hal-hal yang mereka alami lebih dari sekedar mimpi buruk. Tiba-tiba ada makhluk yang mengerikan yang diciptakan dalam mimpi buruk Shed yang muncul ke tempat mereka pada sebuah dinding di tempat itu. Zatanna pun kemudian menggunakan sihirnya untuk mengusir makhluk itu, tapi sihirnya tidak mempan sehingga membuat Zatanna menjadi terpental. Meskipun Shed juga menyerang monster itu, sama saja makhluk itu tidak bisa mereka lumpuhkan, dan dengan sedikit putus asa, Deadman pun kemudian merasuki tubuh Shed untuk menghadapinya. Akhirnya makhluk itu pun hancur dalam ledakan yang berwarna-warni. Shed pun menyimpulkan karena dia tidak dapat menghancurkannya, maka Deadman yang ada di tubuhnya lah yang dapat menghancurkan dirinya sendiri. Kemudian Deadman pun keluar dari tubuhnya Shed, di mana Xanadu memberi selamat kepada mereka berdua atas kerjasama mereka yang lebih baik. Ternyata Madam Xanadu yang kurang fit ini akhirnya menjelaskan kepada mereka mengenai mimpi buruk yang mereka alami, yang sebenarnya itu adalah lebih dari mimpi buruk itu sendiri, di mana yang mereka lihat dalam mimpi buruk mereka masing-masing adalah sebuah gambaran sekilas tentang kemungkinan masa depan yang mungkin akan terjadi jika mereka tidak melawan Enchantress bersama-sama. Di saat Madam Xanadu menjelaskan hal itu, terlihat hidungnya mengeluarkan cairan darah. Meskipun begitu, Madam Xanadu tetap menjelaskan mengenai mimpi buruk, di mana mimpi buruk tersebut merupakan petunjuk tentang masa depan baru yang mungkin terjadi jika mereka berpisah. Entah bagaimana mereka terikat oleh takdir, dan jika mereka terpisah maka ada bencana yang akan menyusul kepada mereka. Musuh paling berbahaya yang akan mereka hadapi adalah diri mereka sendiri. Saat penjelasannya berlanjut, aliran darah semakin banyak menetes dari hidungnya Madam Xanadu, yang akhirnya mereka pun memutuskan untuk tetap bersama dengan syarat mereka tidak saling menyukai satu sama lain. Namun Xanadu tetap khawatir karena Mind Warp yang tidak ada bersama mereka, dan dia juga diharuskan untuk bergabung bersama mereka demi menghindari malapetaka yang akan mereka hadapi. Tiba-tiba, tubuh Madam Xanadu menjadi lemah. Dia berteriak dan menyebut nama Andrew Bennett yang sudah mati, dan sekarang ada sosok penggantinya, yaitu Kane, yang merupakan ayah dari semua makhluk vampir yang telah bangkit dan muncul ke permukaan bumi, di mana hal ini mengisyaratkan pada serial iVampire dengan kemunculan Kane yang ada di serial itu, yang selanjutnya cerita ini pun akan diungkapkan pada edisi yang ke-7. Nah, demikianlah pembahasan arc cerita Justice League Dark in the Dark yang berakhir di edisi yang ke-6, dan arc cerita selanjutnya adalah Justice League Dark The Books of Magic. Cerita tersebut akan mengungkapkan dunia vampire, bagaimana nanti akan menceritakan para pahlawan Justice League Dark menghadapi vampir yang berkeliaran di kota Gotham. Bagi yang penasaran dengan ceritanya, langsung saja kalian berpindah ke video selanjutnya, linknya itu ada di dalam deskripsi. Kenalkan ya woy, nama aku Jimmy Brainstorming, satu-satunya admin DC Indonesia yang masih hidup untuk menceritakan komik-komik DC yang menarik. Sukses untuk kita semua, semoga kita dipermudahkan dengan semua urusan, dan jangan lupa subscribe. Yeah.